Assalamualaikum ya akhi. Wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islami was sa'adah. Kama an'ama alaina bi ni'matil ukhuwati wal jiddi wal istiqamah. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah nabiyyina wa rasulina wa syafi'ina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Usini nafsi wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Yaqulu rabbukum subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin hadirat yang saya muliakan, pada siang hari ini kita bersyukur atas segala nikmat yang tidak dapat hingga dapat melaksanakan sholat zuhur dengan berjamaah, dan kita teruskan dengan menambah wawasan keilmuan ilmu syariah dengan membaca beberapa ayat, beberapa hadis yang terhimpun di dalam kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi. Tema pada siang hari ini adalah tentang uququl walidain. Durhaka kepada kedua orang tua. Sebelum saya membaca kitab, saya ingin memulakan dengan sebuah pendapat yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, Turjumanul Quran, ensiklopedi Quran, selepas wafat Rasulullah. Beliau mengatakan ada 3 ayat yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan dibarengin dengan 3 perintah, dan perintah-perintah ini adalah perintah berangkai. Perintah pertama tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalau perintah kedua tidak dilakukan. Perintah kedua meskipun dilakukan, kalau tidak dibarengi dengan pelaksanaan perintah pertama, maka perintah kedua juga tidak diterima oleh Allah. Jadi diterimanya amal ini harus dilakukan secara 2 berbarengan. Hingga saya menyebutnya dengan istilah perintah berangkai. Yang pertama kata Ibnu Abbas, atiullaha wa atiur rasul. Ayatnya nanti kita sudah hafal, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum ila akhiril ayah. Menurut Ibnu Abbas, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak akan diterima oleh Allah kalau kita tidak mentaati Rasul. Ketaatan kita kepada Rasul juga tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kita tidak mentaati Allah. Sehingga diterima atau tidaknya ketaatan salah satu di antara 2 perintah ini bergantung dengan kedua-duanya harus dilakukan. Ini menandakan tidak boleh ada orang yang taat kepada Allah saja, tetapi sama Rasulnya ngelawan.
Ini berarti tidak boleh ada yang taat sama Rasul saja, membela Rasul saja tetapi tidak menolong Allah. Ini menandakan tidak diterima pengakuan orang yang mencintai Allah tetapi tidak mencintai Nabi. Ini berarti bahwa orang yang mengklaim sebagai pecinta Nabi tidak diterima oleh Allah kalau tidak mencintai Allah. Itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua, masih menurut Ibnu Abbas, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Allah Subhanahu wa ta'ala baru akan menerima salatnya seorang hamba kalau dia melaksanakan perintah zakat. Ya. Wa aqimus shalah wa atuz zakah itu yang pertama perintah melakukan salat, dan yang kedua perintah melakukan zakat, membayar zakat. Salatnya seseorang tidak akan diterima kalau dia tidak membayar zakat. Dan zakatnya seseorang tidak diterima oleh Allah kalau dia tidak melakukan salat. Tentu term and kondisinya berlaku ya. Kalau orang tuh gak mampu zakat ya berarti di luar kehendak itu. Ini artinya kalau orang itu sudah wajib pajak, sudah wajib zakat tetapi tidak membayar zakat, maka kata Ibnu Abbas meskipun sholatnya nggak diterima. Atau sebaliknya, ada orang yang membayar zakat tetapi tidak sholat, maka zakatnya juga tidak diterima. Sehingga saya ingin mengatakan tidak diterima sholatnya orang yang tidak berzakat, dan tidak diterima oleh Allah zakatnya orang yang tidak sholat. Ini yang nomor 2. Dan yang nomor 3, anishkurli wali walidaik. Dalam surah Luqman, wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi amaini anishkurli wali walidaik. Perintah pertama perintah untuk bersyukur kepada Allah, dan perintah yang kedua perintah untuk bersyukur kepada kedua orang tua. Syukurmu kepada Allah tidak akan diterima kalau kamu tidak bersyukur kepada kedua orang tuamu. Kesyukuranmu kepada kedua orang tuamu tidak akan diterima oleh Allah kalau kamu tidak bersyukur kepada Allah. Dalam konteks inilah kita akan membaca dosa besar durhaka kepada kedua orang tua. Jadi kalau ada orang itu taat, nurut sama Allah, tetapi dia punya problem sama kedua orang tua, ketaatannya sama Allah tidak diterima. Sebaliknya, kalau ada seorang anak itu taat luar biasa, tidak pernah menggores luka kedua orang tuanya, tetapi dia punya problem sama Allah, hak-hak Allah tidak ditunaikan, maka kemuliaan anak terhadap kedua orang tuanya oleh Allah juga tidak dianggap sebagai sebuah amal kebaikan. Anishkurli wali walidaik. Seolah-olah Allah ingin mengatakan kepada kita, sebagaimana aku minta kalian untuk bersyukur kepadaku lantaran aku yang mentakdirkanmu hidup di atas muka bumi ini, aku juga minta kalian bersyukur kepada kedua orang tuamu lantaran mereka lah yang menjadi penyebabmu, menjadi penyebab kamu lahir di atas muka bumi. Jadi perintahnya disandarkan, disatukan, disamakan levelnya oleh Allah. Maka kalau Bang Haji Roma kan katanya keramat itu ada di rumah ibu dan bapak. Baik, saya mulai baca. Qala Allah azza wa jalla, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Tuhanmu telah menetapkan supaya engkau tidak menyembah kecuali kepadanya. Ini perintah tauhid. Sesaat setelah Allah memerintahkan kepada kita tauhid, Allah memerintahkan wabil walidaini ihsana.
Allah juga menetapkan agar engkau berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Ini sama dengan ayat yang tadi sebelumnya. Jadi perintah syukur yang Allah tetapkan kepada seorang hamba untuk bersyukur kepada Allah, ini disamakan. Tidak lama selepas itu, wali walidaik. Sehingga kita ingin mengatakan, perintah kita bersyukur kepada orang tua itu levelnya sama dengan perintah Allah untuk kita bersyukur kepadanya. Perintah agar kita berbuat baik kepada kedua orang tua itu levelnya satu makam dengan perintah untuk mentauhidkan Allah. Imma yablughanna indakal kibar. Jika seandainya salah seorang dari mereka itu sudah sampai pada umur sepuh ya, kibar. Ahaduhuma au kilahuma, salah satu dari keduanya. Sebab kadang-kadang yang normal itu kalau orang tua, kalau bapak kita ini tua, ibu kita juga tua. Itu normalnya. Betul Pak ya? Tapi kadang-kadang kita ini punya bapak sudah tua, tapi ibu kita masih muda. Betul enggak? Ada enggak kala kayak gini? Hah? Atau sebaliknya, mungkin ibu kita sudah tua, tetapi bapak kita masih muda. Berlaku kan kayak begitu? Makanya Allah sebut state, kondisi-kondisi itu mungkin terjadi. Salah satu yang menyebabkan kondisi itu terjadi kalau bapak kita tua, ibu kita muda itu apa? Hah? Apa yang menjadi penyebab bapak kita udah tua tapi ibu kita masih muda? Hah? Ibu kita dinikahin oleh bapak kita yang udah tua. Ya kan? Ima yang pertama atau yang kedua nggak tahu itu. Ya kan? Pokoknya ketika bapak kita nikah sama ibu kita, bapak kita udah tua sementara ibu kita masih muda. Paham lah ya antum? Jadi kalau salah satu di antara keduanya atau dua-duanya sudah tua, fala taqul lahuma uff. Jangan kamu bicara uff. Kata Ibnu Mas'ud, kalau seandainya Allah itu ada istilah lain yang jauh lebih kecil daripada uff, maka Allah akan pakai istilah itu. Ini berarti menunjukkan kata uff, ini adalah ungkapan yang paling kecil yang dengan ungkapan itu bikin orang tua sudah tergores hatinya. Kalau diterjemah kita ini biasanya diartikan gitu ya. Itu bahasa kita atau bahasa Arab? Orang Arab kalau bentak ibunya apa kira-kira? Uf tadi. Ya, uf. Jadi kata Ibnu Mas, kalau seandainya ada terminologi yang menunjukkan lebih kecil maknanya daripada uf, maka Allah Subhanahu wa taala akan pakai. Tapi karena enggak ada ya udah uf itu yang dipakai. Nah, kalau mafhumnya kalau yang saja itu enggak boleh, maka perkara lain yang jauh lebih mungkin membuat sakit pasti enggak boleh. Kalau perkataan saja nggak boleh, maka mungkin fisik lebih nggak boleh lagi. Bukan mungkin. Kalau perkataan yang membuat luka, perkataan ringan yang membuat luka itu tidak diperkenankan, maka perkalimat, maka paragraf. Kata itu kan satu saja kan? Kumpulan kata menjadi kalimat. Kumpulan kalimat menjadi paragraf. Jadi kalau satu kata yang paling kecil itu sudah tidak diperkenankan untuk membuat luka kedua orang tua kita, apalagi susunan-susunan kata yang menyakitkan, lebih nggak boleh lagi. Apalagi susunan kalimat yang sudah menjadi paragraf, udah nggak boleh lagi. Apalagi kalau paragraf itu dilakukan sering, mulai dari saat kita SD sampai sekarang anak kita sudah SD, mungkin terjadi. Wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima.
Betulnya sudah difahami meskipun tidak diteruskan, wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan kalimah. Jadi kalau ungkapan yang kecil saja yang membuat kedua orang tua itu sakit tidak dibolehkan, maka yang lebih dari itu semua juga nggak boleh. Wakhfid lahuma, rendahkan suaramu kepadanya. Wahfid, rendahkan kepada keduanya. Janahadzulli minar rahmati. Jadi ngomongnya pun dengan ungkapan ngomong belas asih, rahmah. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ihwafillah yang saya muliakan. Antum, kita semuanya ingat, setiap orang tua itu pasti pernah menggendong anaknya. Tapi anak belum tentu pernah menggendong kedua orang tuanya. Setiap orang tua pasti pernah nyuapin anaknya. Tapi sang anak belum tentu pernah nyuapin kedua orang tuanya. Setiap orang tua pasti pernah nyebokin anaknya. Tapi seorang anak belum tentu nyebokin orang tuanya. Hampir dipastiin setiap orang tua itu pasti nyari nafkah buat anak-anaknya. Tapi anak belum tentu mencari nafkah untuk memuliakan kedua orang tuanya. Wa qala ta'ala wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Dan kami telah tetapkan, kami telah wasiatkan, kami telah wajibkan bagi manusia itu untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ayat Al-Ankabut ayat 8. Kita ketika sudah memiliki istri dan anak, itu semestinya kita harus lebih bisa memuliakan kedua orang tua. Bahwa seorang anak disuruh untuk memuliakan kedua orang tuanya itu dalam seluruh fase episode kehidupannya, iya. Tapi kadang-kadang ketika kita ini masih sekolah, masih remaja, masih pemuda, itu belum bisa mengerti. Mungkin sebagiannya sudah ada yang patuh dari dulu taat sama orang tuanya. Tapi nampaknya kebanyakannya sering bantahnya daripada nurutnya ketika masih remaja, ketika masih belajar, ketika masih pemuda. Oleh karena itu saya mengatakan ketika kita ini sudah berumah tangga dan lantas punya istri, punya anak, semestinya kita harus lebih bisa memuliakan kedua orang tua. Sejak awal antum nikah dan kemudian istri itu hamil, antum tahu kan betapa susah dan lelahnya istri antum ketika hamil anak antum itu. Rasakan nggak, Pak? Orang istri atau ibu itu hamil itu rewel. Gak semua memang ya, tapi kadang-kadang yang rewel itu mutah tapi nggak keluar apa yang dimuntahkan. Dia minta sesuatu bukan musimnya, namanya apa itu? Ngidam. Minta sesuatu yang sesuatu itu nggak pada musimnya kan susah kita nyari. Semakin membesar itu bayi di dalam janin, rahim, itu semakin penat. Tangan kita ini nggak megang apa-apa. Kita ginikin. 5 menit mungkin kita masih kuat. Tapi kalau sudah 60 menit, berat apa ringan? Berat ya? Apalagi kalau ada isinya. Nah, rahim perempuan itu ada isinya. Normalnya 9 bulan. Artinya kalau tidak ada apa-apanya,
Tangan kita ini dalam jangka waktu yang lama itu sudah penat, apalagi ada isinya. Oleh karena itu Allah katakan, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibu kamu itu mengandung wahnan ala wahnin, penat di atas kepenatan, lelah di atas lelah. Ini maksudnya semakin tua umur janin semakin berat. Antum nggak pernah ngerasakan kan? Alhamdulillah kita nggak pernah ngerasakan. Tapi maksud saya kondisi kayak begini itu mungkin baru kita fahami ketika sudah perempuan yang ngandung itu istri kita di samping kita tidur. Kalau ibu kita nggak ngerasain karena kita juga nggak pernah minta di dalam rahim ibu kan. Itu alasan saya kenapa tadi saya mengatakan ketika kita sudah punya istri semestinya kita harus lebih mampu memuliakan kedua orang, ibu khususnya. Menariknya tadi dalam surah Luqman itu wawasainal insana biwalidayhi. Kami tetapkan bagi manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Lantas tiba-tiba Allah bicara hamalathu ummuhu, ibunya, ibu dari manusia itu yang mengandungnya. Saya ingin tanya, Allah sedang bicara tentang kedua orang tua atau bicara tentang ibu? Saya ulang lagi baca ayatnya. Wawasainal insana biwalidayhi. Awalnya Allah bicara tentang kedua orang tua. Diteruskan, hamalathu ummuhu, ibu manusia itu yang telah mengandungnya. Ala wahnin wa fisalu ala wahnin. Wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli. Tiba-tiba hujungnya kita disuruh bersyukur kepada Allah. Pertanyaan saya, Allah ini sedang bicara tentang kedua orang tua? Allah tentang bicara tentang peran ibu? Atau Allah sedang menyuruh kita bersyukur kepada Dia? Lihat cara Allah membuat kita sadar. Jiwa kita diaduk-aduk dalam satu ayat. Awalnya Allah bicara tentang kedua orang tua. Semestinya kalau bicara tentang kedua orang tuanya, kalau bicara tentang kedua orang tua, ya tinggal diteruskan saja. Legitimasi alasan kenapa kita harus memuliakan kedua orang tua. Kan gitu. Tapi bukan itu yang Allah lakukan. Tapi yang Allah lakukan justru ngasih tahu ibumu. Secara khusus disebut. Setelah persoalan ibu penat itu selesai, tiba-tiba Allah mengatakan anishkurli, syukurlah kepadaku. Loh. Tadi habis ngomong soal ibu. Penatnya seorang ibu menghamil, kemudian melahirkan, kemudian menyusui. Nah, semestinya ya kita disuruh bersyukur sama ibu dong. Tetapi justru Allah meneruskan anishkurli, syukurlah kepadaku. Barulah wali-walidaik, baru kedua orang tuamu. Saya biar nggak terlalu jauh. Jadi saya ingin sekali lagi mengatakan semestinya di saat kita sudah punya istri dan berkeluarga harus lebih mampu memuliakan, menghormati dan memuliakan kedua orang tua kita. Bagaimana ibu susahnya mulai dari pertama kali hamil. Membesar, penat. Dan itu tidak pernah ditaruh, dibawa kemana-mana. Masuk ke ruang persalinan. 3 hal yang campur. Darah, keringat. Atau lagi apa? Air mata mungkin. Itu perempuan. Itu istri. Kalau suami kan gak ngerasa kayak gitu kan. Meskipun mungkin gak bisa tenang. Tapi di luar dia masih bisa ngerokok. Ya kan? Ada bapak-bapak itu yang dia nggak berani nemenin istrinya melahirkan. Mungkin dia risau juga, tapi dia cuma bisa risau. Tapi di saat kerisauannya dia masih bisa ngerokok. Tapi ibu yang di dalam keringat, air mata, sama darah bercampur jadi satu. Dan di saat itu pilihannya dia kalau dikasih 2 pilihan. Antara dia hidup atau bayinya yang hidup. Dan kalau ditanyakan pada perempuan mana yang disuruh nyelamatin, pasti jawabannya nggak sama dengan jawaban antum. Ya, kalau ada 2 kondisi yang diselamatkan ibunya atau anaknya, antum jawabnya yang mana? Hah? Ibunya atau anaknya? Ibunya. Kenapa? Sudah bisa bikin lagi nanti. Atau anaknya? Kan antum jawabnya gitu, supaya nanti bisa kawin lagi. Tapi kalau seorang ibu jawabannya nggak kayak gitu. Itu ibu.
Oke lah, selesai hamil, melahirkan, habis itu nyusuin. Istri kita ini, sebahagiannya ada yang memiliki tugas fungsi yang sama dengan kita, bekerja di luar rumah, atau beraktivitas di luar rumah. Kalau tidak boleh saya bilang bekerja. Ini artinya seorang perempuan itu bisa melakukan aktivitas yang dilakukan oleh laki-laki, sementara laki-laki tidak bisa melakukan apa yang dilakukan oleh perempuan. Hamil, melahirkan, dan menyusui. Kalau bahwa laki-laki itu cari nafkah, ya. Tapi kita tidak menafikan fakta di lapangan bahwa tidak sedikit dari perempuan itu yang mungkin kalau nyari duit, gajinya lebih besar daripada suaminya. So artinya perempuan bisa melakukan fungsi laki-laki, tapi laki-laki nggak bisa melakukan. Dari sinilah kemudian kita jadi paham kenapa suatu ketika Rasulullah ketika ditanya oleh orang, ya Rasulullah, di dunia ini kepada siapa yang harus saya muliakan? Yang pertama disebut ibu. Tsummaman ya Rasulullah, kemudian siapa? Ibu. Kemudian siapa? Ibu. Kemudian bapak. Ibu disebut berapa kali? Bapak? Bapak disebut berapa kali? Ibu disebut berapa kali? Ibu berapa? Ibu berapa? Ayah? Ayah? Ibu? Ibu 3? 1 loh. 1 apa 3? Nah, sehingga sebagian pensyarah hadis mengatakan kenapa disebut 3 kali itu? Karena 3 hal tadi, 3 peran yang tidak bisa dilakukan oleh seorang ayah, yang cuman bisa dilakukan oleh seorang ibu. Makanya secara khusus kenapa Allah tadi menyebut hamalathu ummuhu. Dan tidak boleh begaduh. Ya emang kalau perempuan doang nggak ada laki-laki bisa, ya nggak bisa. Sama juga, kalau laki-laki doang nggak ada perempuan juga nggak bisa. Tapi dari keberadaan keduanya itu 3 hal ini yang tidak bisa dilakukan oleh laki-laki. Mengandung, melahirkan, dan menyusui. Setelah itu anak kita alhamdulillah dikasih rezeki yang mungkin lebih baik. Kita bisa sediakan fasilitas mudah di rumah kita. Kemudian ada asisten rumah tangga. Kalau belum ada pun kalau masak tinggal tombol. Kalau mau nyuci tinggal tombol. Kalau nggak sempat setrika tinggal bawa ke apa istilahnya itu? Laundry. So, in that time, can you imagine how about your mother? Bisa nggak bayangin ibu kita? Istri kita sekarang enak kalau tidur, bahkan bukan hanya sekedar tidur, all day pakai pampers anak kita. Ini artinya kalau malam istri kita nggak bakal bangun gara-gara anak kita bangun. Tetapi bayangkan nggak kita dahulu, kita ini dulu bikin orang tua bangun lantaran dulu belum ada pampers. Jadi istirahat ibu kita tidak senyenyak istirahat istri kita. Setuju nggak? Sebagian dari kita mungkin ibunya ada yang kalau mau memasak, dia harus pakai kayu bakar. Sementara istri kita just take, mau ditontek atau diputer, sama saja. Dengan alasan inilah kemudian saya ingin mengatakan, di saat kita ini sudah berumah tangga, punya anak, semestinya kita harus lebih mampu memuliakan kedua orang tua. Di saat dulu ketika remaja, kita sekolah, kita kuliah, kita selalu nyusahin mereka. Kan kita ingat, kita pernah berantem sama orang tua. Kita pernah diusir. Tapi ibu itulah yang gandolin kita, nangis sambil pegangan kelambu. Dan gara-gara air mata itulah kemudian kita nggak nurutin agar keinginan kita untuk kabur, kembali kita ke rumah. Kita juga ingat ketika sudah lulus kuliah mau interview wawancara ke kota. Ibu manggil, "Dek, ini ada uang sedikit, uang saku. Hati-hati di jalan."
Setelah kondisi semuanya itu, logik atau enggak ketika kerja sudah didapat, sekarang sudah dapat gaji, kemudian gaji itu larinya kemana? Saya enggak mau keras-keras ya. Logik enggak setelah semuanya itu, kemudian selepas kita dapat gaji itu kemudian tidak masuk dalam kehidupan orang tua, ibu. Mungkin ibu enggak berharap, tapi apa kita tidak bisa menjadi seorang anak yang pandai bersyukur? Maka rugilah kalau ada orang yang kerja siang malam, tapi ibunya tidak menjadi salah satu dalam list budget bulanannya. Allah ketika berinteraksi dengan kita, kalau kita ini berhadapan dengan kedua orang tua, Allah minta kepada kita wabil walidaini ihsana, muliakan mereka. Izinkan saya menggunakan bahasa, manjakan mereka. Tapi ketika Allah berbicara dengan kita terkait bini dan anak kita, keluarga kita, Allah menggunakan kata qu anfusakum wa ahlikum nara. Kita disuruh mendidik mereka. Mendidik itu memanjakan atau menyusahkan dalam bayangan anak kita. Namanya mendidik itu, kan kita pernah dididik. Itu dimanjakan atau didisiplinkan. Didisiplinkan itu menyenangkan atau menyusahkan. Jadi izinkan saya menggunakan bahasa mereka, menggunakan bahasa, kalau sama kedua orang tua manjakan mereka. Tapi kalau sama anak dan istri, didik mereka. Nah kita ini kadang-kadang ketika sudah nikah, justru kita kalau sama orang tua minta berharap mereka faham kita. Kita didik mereka supaya kita faham kondisi kita. Tapi kalau sama anak, sama istri kita, kita manjakan mereka. Kebalik itu. Dan biasanya yang bikin kita jadi kayak gitu siapa? Dari alasan yang kita, ada yang bilang istri tadi. Pak, kenapa sih Pak dikit-dikit mama, dikit-dikit mama? Soal papa, soal mama dikit-dikit. Bukan mama. Soal ibu, soal bapak, kenapa dikit-dikit papa? Padahal papa ini kan anak ketiga, Pak. Abangnya ada 2 orang lagi. Adiknya ada 4 lagi. Kenapa dikit-dikit papa? Kenapa dikit-dikit papa? Emang saudara-saudara papa yang lain kemana? Siapa yang ngomong kayak gini biasanya? Gak berani jawab antum. Ada yang dengar di belakang ya? Ini yang kadang-kadang membuat kita mendidik orang tua supaya mereka memahami kita. Sementara kalau anak nangis, istri nangis, minta upgrade handphone, kita bawakan, kita beli, kita pergi dia. So, antum simpulin sendiri. Yang belum nikah, jangan mengundurkan niat nikahnya ya. Nanti dibilang rumah tangga bikin. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Mau enggak aku kasih tahu kepada kalian dengan dosa besar yang paling besar? Salah satu di antara 7 yang disebutkan oleh Nabi itu uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Waqala alaihi salatu wassalam, kira-kira yang tadi saya sampaikan inilah ini. Tadi yang saya sampaikan itu bahasa masyarakatnya, ini sekarang bahasa syariatnya. Ridhallahi fi ridhal walidain, keridhaan kedua orang tua. Keridhaan Allah fi ridhal walidain, terletak pada keridhaan kedua orang tua. Wa sakhatullahi fi sakhatil walidain, dan kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan kedua orang tua. Ada sebuah hadis yang riwayatnya tidak sampai pada derajat sahih. Allah Subhanahu wa taala ada 3 hukuman yang Allah Subhanahu wa taala akan segerakan di dunia. Dan salah satunya itu adalah dosa durhaka kepada orang tua. Maka saya mengatakan hadis tadi enggak sampai kepada derajat sahih. Siapa yang punya problem sama orang tua, biasanya kehidupannya akan menjadi neraka.
Tetapi siapa yang sama orang tuanya baik, memuliakan kedua orang tuanya, maka meskipun dalam keadaan kekurangan, meskipun secara finansial, tapi kehidupannya bisa merasakan kehidupan surga. Itu barangkali penguat daripada hadis ridhallahi fi ridhal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Wa anhu alaihi salatu wassalam, dan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-walidu, seorang bapak, awsatu abwabil jannah. Saya lupa tadi. Di dalam bahasa Al-Quran, dalam bahasa Arab, walid itu sering disebutkan kalau dalam masyarakat kita diterjemahkan sebagai bapak. Ya, sebagai bapak. Sebagaimana ab, bapak juga, ibu Tetapi dalam penggunaannya tidak sama, akhi. Di dalam Al-Quran kalau Allah menggunakan kata walidain, berarti dua orang tua. Jadi kalau walid itu bapak, kalau walidah itu ibu. Tapi kalau walidain itu merujuk kepada kedua orang tua. Tetapi kata ini kalau Allah menggunakan kata walidain, ini merujuknya kepada ibu. Meskipun makna generalnya untuk kedua orang tua. Untuk kedua orang tua iya, tetapi penekanannya kepada ibu. Kenapa? Sebab kata walidain itu berasal dari kata walad. Auladu, yalidu itu artinya anak. Melahirkan. Dan yang memiliki fungsi dan peran melahirkan itu bukan kedua orang tua. Bukan bapak, tetapi adalah ibu. Sehingga ketika Allah mengatakan wa wasainal insana biwalidaini ihsana, bahwa kita diminta untuk memuliakan kedua orang tua, iya. Tetapi yang lebih aula, lebih dalam tekanannya untuk dimuliakan adalah ibu. Kenapa? Sebab ibu yang memerankan fungsi melahirkan walad. Sementara kalau abun, ini bapak, abawain, walikulli abawaihin minhuma itu kedua orang tua. Tapi kalau abawain ini meskipun artinya kedua orang tua, tetapi merujuk kepada bapak. Kenapa abawain merujuk kepada bapak? Sebab berasal dari kata abun. Berasal dari kata abun, dan abun itu adalah bapak. Jadi kedua orang tua, khususnya ibu, begitu kalau kita ngomong, al-walidu awsatu abwabil jannah. Kedua orang tua, khususnya ibu, itu adalah sosok yang Allah tempatkan di tengah-tengah taman surga. Seolah-olah Allah ingin bilang, kemuliaan, kesempurnaan nikmat surga itu disempurnakan dengan keberadaan kedua orang tua di tengah-tengah surga. Sehingga orang tua itu kalau masuk surga dia akan cari anak-anaknya. Maka nanti dicek surah Ghafir 40. Ya, surah Ghafir ayat 7. Ya, surah Mu'min itu. Fa in syi'ta fathbat, maka barang siapa yang ingin merasai kenikmatan surga, maka hendaklah kau jaga kedua orang tua itu. Wa in syi'ta, dan barang siapa yang tidak menginginkan, fadayyi, kalau siapa yang ingin masuk surga, muliakan, jagalah orang tua. Tapi siapa yang tidak menginginkan surga, maka sia-siakanlah kedua orang tua. Sebaliknya, muliakanlah kedua orang tua supaya bisa masuk surga. Sia-siakanlah kedua orang tua supaya kau akan diharamkan masuk surga. Wa anhu alaihi salatu wassalam, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kaki para ibu. Ini bagi para anak, Allah menyebutnya aqdamil ummahat. Jadi bukan al-jannatu tahta qadamil Allah tidak mengatakan surga berada di telapak kaki ibu, tetapi berada di telapak para ibu. Mungkin anak ikhlas kalau punya ibu banyak. Bisa juga maknanya bisa ke situ. Artinya kalau ada seorang anak itu ikhlas kalau punya banyak ibu dan bisa memuliakan para ibu tadi,
maka bisa mudah untuk mencari surganya. Tapi kalau satu ibu pun bermasalah, maka nggak dapat ya. Urgensi selanjutnya, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah izin untuk berjihad. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ahayyun walidaka, apakah kedua orang tuamu itu masih hidup? Qala na'am, anak pemuda tadi kemudian menjawab, fafihima. Qala na'am, maka laki-laki pemuda tadi menjawab, ya masih. Ini berarti anak muda yang belum nikah ya. Sebab yang ditanya, fafihima, maka berjihadlah dengan memuliakan kedua orang tuamu itu. Ini berarti menunjukkan kalau jihad mati di jalan Allah itu mati yang paling mulia. Jadi kalau ada seorang anak mati dalam rangka untuk memuliakan kedua orang tuanya, lebih luar biasa lagi pahalanya. Karena Rasulullah menyekat, menghalang ada seorang pemuda yang ingin berjihad lantaran orang tuanya di rumah masih ada. Tidak diperkenankan untuk berjihad, tapi justru diperintah untuk memuliakan kedua orang tua. Jadi kalau sekarang antum sudah tertutup pintu untuk berjihad dengan maknanya yang hakiki, maka sesungguhnya orang tua itulah yang ada. Kalau dulu para sahabat ketika perang itu betul-betul ada, jihad itu maknanya betul-betul clear, itu pun oleh Rasulullah disuruh untuk memuliakan orang tua saja. Apalagi sekarang, yang jihad dalam maknanya yang asal itu bias. Karena nampaknya sekarang ini satu-satunya di dunia yang memiliki makna jihad sama seperti Nabi itu mungkin di Palestina Gaza saja. Sementara yang lain itu makna jihad yang level bawah-bawahnya itu memiliki makna jihad, tapi pasti nggak sama dengan jihad Ma'rakah bagaimana yang dipimpin oleh Nabi dahulu. Masih banyak, ini belum habis. Satu hadis lagi. Wa ruwiya anhu alaihi salatu wassalam qala la yadkhulul jannata aqun. Orang yang durhaka, anak yang durhaka itu tidak akan masuk surga. La yadkhulul jannata, tidak masuk surga. Siapa yang enggak masuk surga? Aqun, orang yang durhaka, anak yang durhaka. Wala mannanun, enggak juga orang yang mengumpat-ngumpat kalau memberi. Atau kalau memberi dia berharap dapat lebih. Ini kita doain para saudara kita yang sedang berkompetisi. Sampai April itu kan mungkin salah satu strateginya berbagi itu. Nah, kita khawatir kalau berbaginya itu punya yang kayak begini nih, punya nilai yang kayak begini, takutin nggak masuk surga itu. Dan mungkin dulu kasus-kasus dahulu yang pernah nggak jadi kemudian karpetnya diambil lagi itu mungkin masuk dalam kategori ini. Ya, karpetnya diambil lagi setelah nggak jadi, padahal dulu udah dikasih nggak jadi gitu. Wala mudminu khamrin, nggak masuk surga juga. Yang ketiga orang yang gila sama arak. Kalau yang sekali-kali pernah tertelajak tuh enggak. Mungkin dulu pernah tertipu kawan, nah itu enggak. Tapi disebutnya bukan syaribu khamrin, tapi mudmin. Ini berarti sudah tahap ketagihan. Ya. Kalau dulu pernah ketagihan gitu, sekarang udah enggak, ya enggak juga. Tapi kalau dia nagih sampai meninggal, nah ini yang diancam enggak masuk surga. Dan yang ketiga, 1, 2, 3, yang ketiga, wala mu'minu bisihrin. Dan tidak pula juga orang yang berinteraksi dengan sihir. Baik pelaku sihirnya, atau orang yang minta untuk disihirkan, atau orang yang mempelajari sihir. Itu juga kata Rasulullah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Nisa'i ini, tidak masuk surga. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bisa memberi masukan dan tambahan atas ilmu pengetahuan, ilmu syar'i yang selama ini sudah kita pahami. Dan
kalau seandainya kita punya kesalahan, gak perlulah nunggu sore sampai rumah, bolehlah nanti sampai selesai ini kita telepon kedua orang tua kita, mungkin bapak atau mungkin ibu jika ada kesalahan, dan cukup saja minta maaf dan minta doa, itu saja. Isinya dua itu saja, minta maaf dan mohon doa restunya. Terima kasih. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.